Pemirsa MBC, merdekabangsa.com. Selamat datang di saluran berita dan informasi publik, independen, fakta, berimbang dan terpercaya. Seputar berita Bojonegoro. Hari ini, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tambakrejo, bersama Pemdes Sukorejo dan pengelola Pasar Taji, melakukan musyawarah rencana penertiban parkir kendaraan. Musyawarah ini bertujuan mencari tempat alokasi parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga tidak menggunakan badan jalan, serta penertiban bagi para pedagang. Adapun tempat musyawarah saat ini, tepatnya berada di kantor kepolisian sektor Tambakrejo, dan berikut pemirsa ikuti liputan MBC selengkapnya. Dari buat lalu lintas, akhirnya digunakan untuk parkir. Nah, itu aja. Kita mungkin gunakan gimana rencana saya mungkin sama tadi ngobrol Pak Jun, mungkin untuk parkir motor Pak Joko mungkin ada Pak Aspar, mungkin bisa diadakan ke Aspar atau di Perhutani kelihatan itu bisa mungkin berkoordinasi gimana baiknya nanti. Berarti lagi ini bakal itu berkoordinasi. Baik, terima kasih Pak Dartamil menyampaikan bahwa yang tadinya baru jalan yang dicor itu untuk bongkar muat mobil kan gitu. Ternyata sekarang diambil alih fungsi, yaitu tempat R2 untuk parkir. Berkaitan dengan ini, kira-kira siapa yang menyanggah? Oke, berlaku dulu. Ya, Pak Prabowo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Di sini saya ingin menambahkan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah, dari Pak Daram. Hubungannya dengan pasar ini memang kompleks. Di sini saya ingin hanya menambahkan saja, kalau bisa masalahnya hubungannya kalau dulu sebelum ada corton itu Pak ya, jalan itu kan rata. Secara otomatis parkir kendaraan itu enak, kan gitu ngaturnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang karena ada peninggian sekitar 60 cm, secara otomatis untuk parkir kendaraan mau masuk kan tidak mungkin posisinya. Terlalu tinggi gitu. Iya, terlalu tinggi. Nah, solusi saya itu paling tidak tahun ini itu harus ada saluran di sebelah timur pasar. Itu harus ada saluran. Tujuannya apa? Kalau ada saluran otomatis lebih tinggi, nanti untuk parkir bisa masuk. Itu pertama. Terus yang kedua, hubungannya dengan kendaraan muatan. Kadang-kadang memang kalau terlalu jauh dari terminal, dulu kan terminal Pak ya, yang depan kuburan itu kan terminal. Terlalu jauh pulinya, kalau jagung terlalu berat Pak, kasihan. Solusinya, nek saya lebih baik koplaan itu dimanfaatkan. Kalau parkir jangan di pasar kambing, koplaannya itu kan bisa sebenarnya masuk situ, otomatis kan bebas. Nah, ngangkut kendaraan misalkan jagung atau apa, seberat apapun kan lebih dekat dengan penjual. Rata-rata karena penjual seperti jagung, kedelai dan lain-lain hasil bumi itu rata-rata kan di pinggir jalan. Itu bisa dimasukkan di dalam koplaan pasar pisang itu nanti jalan akan terbebas. Nah, yang kadang-kadang nanti parkir yang ke arah Napis itu, kalau yang unitnya sudah ada, saya pikir nanti dengan mudah untuk parkir diatur agak geser ke dalam. Terus kemarin saya juga sudah memberikan informasi kepada yang rumahnya, terasnya kadang-kadang berdekatan dengan jalan raya. Awalnya sudah saya ingatkan, itu suatu saat ada yudit. Jadi kalau ada bongkaran dan lain-lain, itu besok tetap kena. Jadi sudah saya ingatkan, jadi besok kalau suatu saat ada yudit,
Jadi tujuannya apa? Untuk memperlebar jalan raya itu. Ya, yang jadi masalah sekarang itu kalau bisa pekerjaan Yudit itu diselesaikan. Pak Daman. Pekerjaan itu Maksudnya gini, diusulkan itu paling tidak secepat mungkin untuk pekerjaan Yuditnya yang berlanjut dari sampai kemarin di depannya Mas Yon itu dilanjutkan sampai perempatan paling tidak tambahan gorong-gorong dari PU apa dari desa? dari PU anggaran dari PU Pak. Ternyata kalau menurut saya kita kan tidak bisa jaga anggaran dari Pemprov. Kita hanya pengelolaan parkirnya itu, hanya jaga kita nunggu akhirnya nggak ada solusi apa-apa. Dan mungkin kita cari tempat untuk kantong-kantong parkir biar nanti syukur-syukurnya itu memang ada langsung dapat program itu memang. Tapi sementara ini kan kita tidak bisa bicara nunggu dari saya, tidak bisa. Harus ada action dulu untuk solusi mengatasi parkir. Ya, paling tidak kan kita karena alasan kuat ya untuk kelancaran lalu lintas paling tidak Yudit mendapat prioritas utama di kabupatennya untuk dipertimbangkan lah. Kalau kantong belum jauh untuk kantong-kantong parkir itu ada sebenarnya. Itu di sebelahnya Pak Giman itu juga ada. Yang dari pasar itu bisa dimasukkan, yang dari selatan ya, dari selatan itu bisa masuk di sebelahnya Pak Giman itu ada luas untuk tempat parkir. Jadi yang baratnya atau selatan atau utaranya? Utara itu tanah kosong itu masih bisa dimanfaatkan di situ. Jadi agak jauh sedikit dari pasar tapi ya tidak terlalu jauh, paling di sini perempatan tidak sampai. Ya, terima kasih Pak Prabu. Itu sampaikan. Memang kalau ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Prabu, memang ini kan sifatnya kan darurat dan disegerakan. Kalau yang disampaikan Pak Camat ini betul jangka panjang. Yeah. Kalau pengajuan dan sebagainya itu jangka panjang. Yang saat dimasukin yang segera kita laksanakan. Yang penting kita sudah action dulu apapun nanti yang disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan nanti muaranya tidak ke Kapolsek, mudah-mudahan ke Pak Ramil atau ke Pak Camat nanti muaranya jumlahnya. Pak Kapolsek nggak ada penanggapan, padahal kita sudah ambil langkah-langkah. Intinya begini, mohon maaf, nanti silakan disangka. Intinya kita segera mencari yang disampaikan Bapak Camat tadi, kantong-kantong parkir sesegera mungkin. Terus siapa penanggung jawab itu? Kalau memang ke timur nanti Pak Perhutani, ada Bapak Perhutani di sini, bagaimana tentang lokasi itu tersebut boleh atau tidak? Kalau ke selatan berarti ke sebelahnya Pak Giman harus ditembusi boleh atau tidak? Terus siapa yang nembusi yang berkompeten dengan kegiatan itu? Kalau ke barat ke siapa? Enggak. Itu yang segera kita pecahkan di sini. Kalau masalah pembangunan dan sebagainya nanti nomor 10. Ya, selanjutnya Pak Sinteratif dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ide terakhir untuk penutupan makam PKL Pak Camat harus menanyakan iya, buat bang beberapa yang orang bersih, tidak boleh jualan di depan makan. Dan banyak nek kletek kenapa? Orang banyak. muatan itu. Saya sebenarnya Sudah dilaksanakan, cuman akhir-akhir ini di parkir, jualan. ya kan Setiap saya operasi kasih sama masuk dari kalau orang mungkin parkir problem itu apapun yang berbeda apapun ya
kan lumayan parkir dari perbatasan Makam dengan timur sampai saya melangkah sana ke timur jadinya nggak kawas gitu yang ini itu harapan lalu saya kan nonton pulau pedagangnya kok sama ditonton malah ngadani aku mah tuh biar jelas oke pengalaman nah ini yang disampaikan Pak Camat yang jelas cara rancang itu loh itu perlu adanya penentuan bagaimana alur di sana kalau itu sana juga gampang kayak di selatan dan utara timur saya kira enak terganggunya itu kan gara-gara parkirnya tadi dan ke arah rancang itu ini moga nanti sama-sama penataan di sana ini loh Pak hasil ke barat dan kita itu dari kami karena ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung kita lempar ke Pak Rasiono dulu. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat sekalian. Ya terima kasih untuk saya yang mengalami di lapangan Pak. Memang ya agak sulit, udah 20 tahun Pak ngabdi mengelola parkir gambar itu. Tapi memang sulit Pak. Nek saya ini kan pendapatnya orang lain bisa ada oleh saya Pak. Terutama itu kalau Pak Camat kan harus penata parkir. Kalau saya pedagang Pak. Pedagang, soalnya apa? Motor dagang itu kan pedagang. Terus pedagang itu katanya tak suruh ngalih dah. Jangan dagang sini, ini lagi berjalan. Aku udah nyewa kok. Jadi sewakan dengan toko-tokonya itu toko depannya disewakan pedagang Pak. Itu makanya itu sebetulnya kalau parkir, kalau memang nggak ada pedagang saya kira tidak sulit Pak. Karena jalan cor-coran sama jalan itu lebar loh Pak sebetulnya. Cuma yang sulit itu kadang-kadang dikasih sosoran, kadang-kadang ada toko nggak ditempati malah di depannya gitu Pak. Kadang itu pengalaman saya di barat Pak. Kalau yang di itu selatan nggak tahu, itu pengalaman saya Pak. Jadi saya 20 tahun, ya seperti itu aja Pak. Saya mohon maaf. Berarti kekuasaannya panjenengan jalan dari perempatan itu ke barat. Iya, itu kalau timur apa ketiga kekuasaan? Enggak, ya itu sebetulnya tuh saya yang menangani bau jalan itu saya. Cuma terus yang kenapa? Ya saya semua itu lokasi pasar itu saya memang. Berarti kan tidak menonton ke cuma saya kan karena ya satu orang nggak mungkin nggak bisa ngatasi. Kalau di pertemuan seperti ini malah saya benar sekali Pak. Ya Pak. Soalnya apa gini, kita dibantu lah Pak gitu. Memang pekerjaannya tidak bisa sendiri. Semua atur sana kemarin kan tidak bisa. Itu aja. Sebetulnya bisa kok. Pedagang yang sulit pedagang. Dan kalau masalah kendaraan, waktu yang bongkar di sana, itu Pak bongkar di sana loh. Saya lebih tahu. Nggak di bongkar di sini, tempatnya di sana. Pak, saya yang sulit itu timbangannya Pak. Untuk timbang itu yang ada di tempatnya padi, sama busuk, sama masmin. Kalau di sana disediakan pertimbangan saya mau Pak pindah sana, Mbak Kesi, atau saya dikontrakkan di sana, saya tinggal saya sendiri tinggal di sana. Itu memang depan makom apa di Pak 70 dibeli desa Pak ya? Itu bongkar muat Pak Mas. Dan saya apalagi saya pegang ya ada lagi ngono kan gitu Pak akhirnya, akhirnya jadi bingung. Ya terima kasih. Ya. Jadi kesimpulannya nanti kita kesal jaga lagi. Kesimpulannya pedagang harus ditertibkan dulu. Iya, itu kan kesimpulannya. Iya. Pedagang ditertibkan dulu, bukan parkirnya. Bukan. Karena pedagang sebagian menyewa di yang punya lahan atau yang punya toko. Ya. Makanya dia tidak mau pindah dari situ. Iya betul. Oke, baik. Kesempatan untuk perhutani dari Pak Perhutani. Seandainya kesempatannya begini Pak. Seandainya parkir sebelah timur di seputaran perhutani diizinkan atau tidak? Nah itu gagasannya. Kan Pak, untuk depan kantor itu kan sudah parkir mobil.
sudah semua masuk. Ya sudah masuk semua. Ini udah jalan kan, mereka udah jalan. Kalau ke timur saya rasa nggak masalah. Kalau ke timur saya rasa nggak masalah. Ya masalah ya. Ya maksudnya. Oke, kalau ke timur kita masalah. Baik. Mohon izin Pak Camat mungkin bisa. Mas Joko juga. Ayo Mas Joko. Ke selatannya juga. Mas Joko, monggo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini kan, menurut pengalaman saya selama parkir juga dari nol. Karena parkir juga mungkin ambil sebulan sama pahalnya. Kalau parkir dari sedikit, sebagai rakyat. Oke. Jadi memang awalnya pembongkaran dapur itu membuat terminal. Pada kenyataannya beberapa kali pasaran itu nggak jalan. Terus motor itu juga naruhnya asal-asalan. Terus kami dari pemuda punya inisiatif lagi kan. Akhirnya kita tata lagi karena juga kalau nggak ada yang nata itu akan lebih parah masalah. Itu awalnya kan. Terus kami berjalan. Terus ada pembangunan cor dan itu pun ketinggian benar tadi sekitar kalau sebelah sana malah hampir 80 lebih dan itu terbengkalai. Akhirnya kami dari pemuda itu punya inisiatif kita uruk sendiri. Itu kita mau pokoknya terus ke urukan rian mungkin masalah danane kalau kecil ya. Dan alhamdulillah akhirnya teruruk. Tapi ya begitu dan namanya orang banyak. Begitu kita sudah uruk, sudah jadi ada waktu yang nanti bersama. Kok enak gitu ya. Nah itu, tapi buat kami itu wajar. Mungkin untuk kayak dulu ini. Tapi enak bahasa bagus. Tapi tidak apa. Tapi untuk yang kadang jualan itu kan begitu. Memang kadang kita pas sepi banget. Kita kan punya patokan ya. Di pasar ini kalau Senen Pahing itu mitosnya itu sepi banget. Jadi kenapa ada yang jualan di situ? Kadang kita memanfaatkan timbang kosong. Yang penting kita minggir. Dan itu pun nggak tiap pahing. Jadi kita pun bisa punya rang-rangan Senen Pahing atau tidak Senen Pahing. Senen Pahing 1 bulan kan sekali. Iya. Itu pun nggak setiap Senen Pahing ya. Jadi nggak, karena kita sudah berusaha sewakan itu mahal sekali. 100.000 itu menurut saya sudah mahal. Per apa? Jadi yang jualan itu. Jadi 100.000 itu per apa? Per minggu, per bulan, enggak, per hari? sekali mereka kan yang sekali jualan. Yang pengen jualan di situ kan kadang kayak orang jauh gitu. Jadi kita untuk biar nggak mau di situ kan kita sudah. Itu lahan siapa kok dia bisa menarik 100.000 itu? Lahan siapa? Itu kan buat beli ini kan, buat beli apa? Tanah itu. Tanah uruk. Oh, jadi biar mereka juga nggak mau di situ, maksud kami gitu kan. Oke, tahu maksudnya. Akhirnya ya paling sekali itu ya, dari yang lain kan nggak jadi. Semuanya mahal gitu. Padahal kita tujuannya untuk mangkas itu, maksudnya biar nah kita nggak selisih sama Pak Ahmad kemarin kan juga ditegur lagi kan. Tiap tegur kan pasti ke saya. Mas Joko gimana? Tapi kan kita sendiri juga gimana ya? Nanti kan saling makan mas, ya kayak gitu. Tapi untuk ya kalau rekan-rekan parkir yang harian itu tadi bisa dihadirkan dan juga. Karena untuk yang wilayah perempatan ke Napes itu kan yang mengelola dari bagian rekan-rekan harian kan ada. Ada masjid, ada. Kalau yang kesini itu nama. Oke, baik, tingkat Paku hari Jumat. Jadi itu pemasukannya mas ya? Ya. Itu pemasukannya. Terima kasih, mohon maaf saya pangkas. Hari Jumat mungkin Pak Camat berkaitan dengan kegiatan ini kita sudah ada beberapa masukan, jadi kita sudah sedikit banyak sudah bisa mengambil kesimpulan. Mohon untuk videonya yang terhormat silakan nanti ada keputusan apa, tindakan apa, nanti kita baru saling menyangka. Kalau memang besok kita harus justisi,
melakukan kegiatan operasi, kita rame-rame melibatkan yang hadir di sini. Kalau memang itu harus tertunda, kita ngikutin instruksi dari Bapak Camat. Demikian Bapak Camat. Pemirsa MBC, berdasarkan hasil musyawarah telah diputuskan bersama, akan segera dilanjutkan untuk penertiban parkir Pasar Taji. Demikian reporter MBC melaporkan. Terima kasih pemirsa MBC, merdekabangsa.com. Anda sudah berpartisipasi menyaksikan liputan berita breaking news hari ini. Sekian dan sampai jumpa. Redaksi 2023.